Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Selamat siang sahabat Resi. Ketemu lagi di sesi yang kedua. Tadi kita sudah ngobrol di sesi yang pertama mengenai bakal ngobrol bareng, yaitu RSUD Dr. Saidiman Magetan sahabat Resi, dengan tema yaitu pelayanan IGD RSUD Dr. Saidiman Magetan. Dan sudah hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Saidiman Magetan, yaitu Dr. Amelia. Selamat siang dokter. Dan juga ada Bapak Nur Huti. Nah, mungkin perkenalan dulu ya. Mungkin Dokter Amelia ini di bagian apa di IGD-nya? Sebelumnya menyapa dulu ya. Iya boleh, monggo. Saya Dokter Amelia, asalnya dari Ngawi. Ini saya di sini sebagai pembicara narasumber dari Rumah Sakit Saidiman Magetan. Biasanya pelayanannya di IGD, instalasi gawat darurat. Nah, gitu. Dan tentunya untuk Bapak Nur Hudi ini sebagai bagian apa di IGD-nya? Iya, terima kasih sebetulnya. Selamat siang semuanya. Saya Nur Hudi ya. Kebetulan saya di IGD sebagai kepala ruang IGD. Saya di situ mulai bulan 2 kemarin baru ya. Wah, ini baru ternyata. Jadi kita itu sering ini rotasi sesuai dengan kebutuhan. Dan di IGD ya baru mulai bulan 2 ini kita siap bersama dengan Amel dan kawan-kawan di situ. Oke, baik. Pelayanan yang lebih baik. Nah, semoga nanti menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, Bapak, ya. Dan tentunya kita temanya yaitu pelayanan IGD di RSUD Dr. Saidiman Magetan. Nah, mungkin juga banyak orang yang masih ragu untuk berobat ke Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan untuk masuk ke IGD-nya. Nah, saat ini paling unggulan itu apa di RSUD Dr. Saidiman Magetan saat ini? Ya, begini nggih. Jadi memang kita Rumah Sakit Magetan itu sedang mengembangkan diri nggih. Dalam artian kita berupaya selalu meningkatkan pelayanan kita. Selama ini mungkin ada sebagian stigma masyarakat Magetan yang mungkin ada yang kurang baik pada kita, yang selama ini mungkin katanya kurang ramah perawatnya, sebetulnya agak galak. Nah, di sini kita sama-sama membangun, kita memajukan rumah sakit agar ke depan lebih baik lagi. Harapannya apa? Harapannya masyarakat Magetan semakin percaya pada kita. Jadi nanti sehingga muncul kepercayaan masyarakat Magetan untuk selalu berobat ke masyarakat Magetan sebagai pilihan utama. Begitu. Ya. Nah, tentunya di IGD kan itu adalah unit gawat darurat ya. Pastinya betul. Setiap kecelakaan atau musibah apapun yang sifatnya itu harus cepat ditangani, itu gimana untuk penanganannya di RSUD Dr. Saidiman Magetan? Saya jawab ya Pak Nur ya. Jadi kalau dari singkatannya ada instalasi gawat darurat. Ada beberapa kasus yang sebenarnya tidak perlu ke gawat darurat atau sebenarnya wajib ke gawat darurat. Tapi kadang-kadang pasien kan nggak tahu ya ini kapan saatnya perlu dirawat di rumah aja atau perlu segera dibawa ke rumah sakit, ke IGD, instalasi IGD tentunya. Kalau pasien yang sebenarnya harus segera ditangani kita bawa itu ada 3. Itu di rumah sakit itu sudah dibedakan sesuai dengan zonanya. Ada zona hijau, kuning, dan merah. Zona hijau itu pasien yang bisa delay, istilahnya tidak harus ditangani saat itu juga, tapi tetap kita tangani. Nah, itu adalah pasien yang tidak mengancam nyawa. Istilahnya pasiennya masih sadar, kondisinya baik. Jika kita diajak ngobrol masih bisa komunikasi. Istilah dalam medisnya itu disebut kompos mentis. Jadi pasiennya itu sadar penuh, mungkin merasakan sakit tapi masih bisa ditahan. Yang kedua itu zona kuning. Itu mungkin pasiennya gawat tapi tidak darurat. Jadi pasiennya ada kegawatan tapi tidak mengancam nyawa. Biasanya pada pasien itu tadi kecelakaan, ada luka atau mungkin sudah sempat keringat dingin, jadi pasiennya udah shock sekali kalau kehilangan banyak darah, tapi pasiennya masih bisa diajak ngobrol, masih sadar, masih bagus, itu mungkin di zona kuning. Kalau pasien di zona merah itu pasien yang sudah masyarakat mungkin bisa dinilai dengan pasien tidak sadar, pasiennya sudah tidak bisa diajak ngobrol, pasien yang mungkin kejang itu juga zona merah. Jadi ada beberapa
pasien yang kita pilah-pilah lah istilahnya. Jadi tidak semuanya pasien langsung dibawa ke IGD ditangani sesuai dengan zona nyut tadi. Jadi kadang-kadang pasiennya protes, saya sudah dari jam 5 kok belum ditangani, didulukan yang baru datang. Ternyata yang baru datang pasiennya kejang, kan harus segera ditangani. Iya. Nah, jadi prioritasnya itu penanganannya sesuai dengan prioritas pasien tersebut. Gitu. Jadi kan kadang orang itu masuk UGD. Nah, sudah dari jam 5 pagi sampai jam 2 belum ditangani. Ternyata kan yang komen tadi kan otomatis dia masih bisa berajak komunikasi, sedangkan ada pasien yang mungkin nyawanya juga terancam ya. Jadi harus ditindaklanjuti dulu. Jadi kita utamakan dulu pasien yang betul ada kegawatan dahulu. Yang zona merah kita utamakan dahulu, baru nanti setelah teratasi ada yang zona kuning, zona hijau gitu. Jadi sesuai batas urutan pasien. Tapi tetap kita bagi tim kita. Oh gitu. Nah, baik. Dan tentunya ini sebenarnya juga banyak yang bertanya juga nih, apa nih tujuan dan fungsi dari IGD ini sebenarnya, kan banyak orang yang awam mungkin belum tahu ini. Mungkin monggo Mas Nurhudi. Jadi gini nggih, IGD itu adalah suatu instalasi ya, instalasi gawat darurat. IGD sendiri ada berbagai unit di situ ya, ada unit ambulan, ada unit farmasi, ada unit laboratorium, ada radiologi, ada keuangan, ada rekam medis di situ. Jadi ada instalasi yang memberikan pelayanan pada pasien dengan gawat dauratan selama 24 jam penuh. Jadi itu tidak pernah tutup. Kalau tutup malah bahaya. Jadi kita selalu menerima pasien 24 jam dengan perusahaan yang terbaik bagi pasien Magetan. Nah, mungkin di beberapa daerah atau mungkin kecamatan karena sudah ada puskesmas yang membantu ya. Kadang kan ada pasien dari puskesmas yang perlu rujukan dari puskesmas menuju ke RSUGD. Nah, apakah itu nanti langsung ditangani atau mungkin menunggu persyaratan dulu dari pihak puskesmas? Jadi begini, untuk pasien yang dirujuk dari puskesmas itu memang ada alurnya, Jadi mati sisrut namanya, dari sistem rujukan terpadu terintegrasi itu memang sistem nasional. Di situ harus mengikuti alur itu. Jadi pasien mengirimkan data kepada kita, sisrut itu aplikasi itu. Setelah data kita kirim, nanti kita terima data itu. Nanti akan kita pelajari, kita seleksi. Setelah dinyatakan bahwa datanya semua lengkap, sudah fix, maksudnya mulai identitas dan lain-lain, nanti sudah semua terpenuhi, oke, berangkat ke Magetan, kita terima. Gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Nurhudi dan juga Dr. Amelia yang sudah menjelaskan sedikit mengenai IGD di RSUD Dr. Saidiman Magetan. Tentunya untuk sahabat Rasi yang mau bertanya boleh di 0351 896 137 atau di WhatsApp-nya di 0811 30 20 906. Jangan kemana-mana, kita jeda iklan dulu, tetap merapat di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda, saudara Resi masih ditemenin sama Agus dan juga ada Dr. Amelia dan ada Bapak Nurhudi dari IGD RSUD Dr. Saidiman Magetan, saudara Resi. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai IGD itu apa saja, dan tentunya kita mau bertanya lagi nih Bapak ya, karena kita ini juga masih dalam pandemi COVID-19. Nah, untuk pasien umum dan pasien COVID-19, apakah IGD-nya itu berbeda? Mungkin Bapak. Gini, memang kita masih dalam masa pandemi, meskipun sudah angkanya menurun sangat banyak. Kita waspada, kita melakukan semua pasien, kita screening semuanya. Masuk IGD itu kita screening namanya, ada triase di situ. Pasien datang, kita langsung ke zona triase dulu. Di situ akan kita pilah. Ada gejala-gejala yang mengarah ke suspek. Suspek itu namanya gejala COVID ya, gejala COVID. Jadi yang ada gejala COVID, mungkin ada panas, ada batuknya, ada riwayat perjalanan jauh, ada keluarga yang konfirm atau yang positif COVID, itu langsung kita pilahkan, kita masukkan ke ruang isolasi UGD. Oh gitu. Iya begitu, betul. Nanti situ kan kita screening lagi, mulai kita lab, kita radiologi, kita torak foto biasanya, sama kita swab antigen. Kalau di situ nanti kebetulan kok temukan bahwa memang masih mengarah ke situ dan betul, maka bila pasien itu nanti betul-betul rawat inap, kita masukkan ke ruang isolasi, ruang pandu namanya, dan untuk anak-anak dan kebidanan ke ruang kunti,
di ruang isolasi itu nanti akan kita screening lagi, kita PCR selama 2 kali, selama 2 hari itu nanti untuk membuktikan betul enggak dia positif. Iya. Kalau memang betul-betul positif 2 kali atau 1 kali pun sudah tidak akan dinyatakan positif, maka akan dirawat di ruang isolasi. Seandainya dicek 2 kali PCR negatif, maka akan kita alihkan ke ruang non isolasi atau rawat inap biasa. Begitu. Jadi setiap pasien masuk ke IGD itu dilakukan pengecekan semuanya. Iya, betul. Kita screening untuk mengantisipasi untuk kasus COVID-19 ini. Nah, tadi kita juga tadi Bapaknya juga menyampaikan bahwasanya untuk anak-anak juga lakukan seperti itu juga, cuma untuk tempatnya beda. Gitu. Untuk anak-anak dan objin ada ruangan sendiri, untuk yang dewasa ada sendiri. Begitu. Nah, mungkin di sana juga mungkin pihak dari kedokteran, dokter ini juga langsung menanganinya ya untuk pasien yang baru datang, langsung ditangani oleh dokter dan tentunya dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Betul sekali. Jadi pasien yang datang itu pasti kita screening dulu sesuai istilahnya Pak Nur tadi. Jadi semua pasien kita curigai sampai tidak ada gejala ke arah sana. Karena takutnya apa, di IGD itu kan ruangannya jadi satu terbuka. Takutnya pasien yang memang ternyata dia COVID, dia bersebelahan dengan pasien yang non COVID. Akhirnya menulari pasien yang non COVID, merugikan pasien yang harusnya tidak tertular. Jadi resikonya tinggi sekali, sehingga kalau ada pasien kita curigai COVID, kita langsung swab antigen, Pak Nur, gitu ya Pak Nur ya. Jika antigennya positif, kan curiganya sudah mengarah sekali ya, langsung kita sendirikan pasiennya, kita jelaskan dulu. Kadang kan masih denial ya pasiennya, kadang-kadang tidak nerima kalau dia positif. Kita sendirikan ruangannya, kita aturkan jadwal untuk di swab PCR. Kadang karena swab antigen sendiri tidak menjamin 99% kalau itu pasien COVID, jadi tetap harus dipastikan dengan PCR. Gitu. Nah, untuk saat ini juga mungkin masyarakat di Kabupaten Magetan ya Pak Nurhudi ya, mungkin sebagian juga menggunakan BPJS dan sebagian juga umum. Nah, untuk mungkin ada syarat-syarat tersendiri nggak sih yang pengguna BPJS ketenagakerjaan atau mungkin BPJS pribadi atau gimana gitu? Ya, jadi begini, prinsipnya untuk pelayanan pasien semua kita samakan. Kita tidak memilah-milah. Nah, itu pasien umum, BPJS, tenaga kerja, orang kaya, orang miskin, kita tidak pernah membeda-bedakan. Kita sama pelayanannya, kita berikan pelayanan yang terbaik mungkin. Gitu. Cuma mungkin untuk penjaminannya saja yang berbeda-beda. Kalau memang pasien umum, ya non sewu, ditanggung oleh keluarga sendiri begitu. Kalau BPJS, maka dijaminkan oleh BPJS. Kalau tenaga kerja itu memang ada lebih spesifik di situ. Jadi yang ditanggung itu hanya pasien yang mengalami kejadian sakit ataupun kecelakaan di waktu berangkat jam kerja maupun pulang kerja. Begitu. Iya. Jadi tetap ada syaratnya gitu syaratnya, ya. Betul. Gitu. Jadi kita pilah-pilah sesuai tadi. Tapi intinya tetap sama pelayanannya, tidak beda-beda. Kemarin juga mungkin saya sempat juga dengerin dari masyarakat juga ya Bapak sama Ibu ya, ini karena katanya juga sudah masuk di UGD karena kamarnya kosong. Nah, seperti itu sebenarnya terjadinya seperti apa sih sebenarnya? Kadang ada orang yang bercerita, kok aku masuk UGD kok belum dapat kamar. Nah, gitu. Mungkin siapa, dokter atau? Dulu, jadi rumah sakit saya di Magetan ini satu-satunya rumah sakit umum ya yang ada di Kabupaten Magetan. Jadi ketika ini lagi musim angin-angin sakit seperti ini, banyak pasien yang rawat inap sehingga banyak ruangan yang penuh. Kadang-kadang tapi kita kan tidak, prinsipnya semua pasien kita tangani pasti. Jadi pasien masuk ke IGD tetap kita infus, kita masukkan obat-obatan, kita tangani semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Cuman karena itu tadi, karena ada beberapa periode waktu pasien di ruangan itu penuh, jadi pasiennya harus lama di IGD menunggu ada ruangan lagi. Kamar, biasanya tetap kita jelaskan dulu, ini kondisi seperti ini, harus menunggu lama di IGD, apakah bersedia. Tetap kita jelaskan di awal supaya pasiennya tahu kondisinya seperti ini, bukan dilama-lamakan di IGD. Takut persepsi masyarakat berbeda nanti. Akhirnya kadang ada pasien yang minta pulang saja, ya kita persilakan. Ada yang pasien yang mau menunggu, ya tetap kita usahakan seperti itu. Jadi memang ada beberapa waktu ya Pak. Iya, betul. Di ruangan-ruangan kita sampai overload, pasiennya harus menunggu di IGD sampai batas waktu yang tidak tahu kapan itu. Iya, betul. Tambahan Pak Nur. Iya, jadi
memang SOP-nya kita usahakan di UGD itu pasien yang aman, stabil itu maksimal 6 jam gitu. Itu sebenarnya 6 jam. Jadi waktu 6 jam itu diupayakan maksimal sudah pindah ke ruangan rawat inap. Itu SOP kita. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi stagnasi atau tumpuan pasien di UGD. Gitu. Untuk mengantisipasi overload pasien di UGD, kita mulai bulan kemarin itu kita mendirikan ruang transit, ruang transit itu di ruang Yudhistira. Itu ada 5 TT tapi hanya 5 tempat tidur. Itu tujuannya apa? Kalau pasien untuk menuju ke ruangan yang dituju, misalkan penyakit dalam atau anak-anak atau bedah itu penuh, maka sementara kita taruh di ruangan transit dulu sambil nunggu ruangan yang asli ada. Betul. Iya. Gitu. Nah, tentunya masih banyak yang bakal kita obrolin juga nih. Karena kalau bicara soal IGD pastinya banyak yang harus para pendengar Radio Rasi FM pengen tahu. Nah, jadi untuk Anda Saudara Rasi yang mau bertanya mumpung ada bagian dari IGD, ini silakan bertanya di WhatsApp-nya di 0811 30 29 06 atau bisa di teleponnya 896 137. Dan acara ini Saudara Rasi ini bisa Anda simak di Facebook-nya Rasi Magetan dan juga di aplikasi X-Space Radio dan juga rasifm.co.id. Jangan kemana-mana, tetap merapat di acara ngobrol bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi masih di acara ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema yaitu pelayanan IGD RSUD Dr. Saidiman Magetan bersama Dr. Amelia dan juga Bapak Nurhudi. Nah, tentunya kita tadi juga bicara soal pasien yang masuk di IGD RSUD Dr. Saidiman Magetan ya Dok ya. Mungkin ada pasien yang dari masuk itu tidak sadarkan diri. Nah, setelah dilakukan perawatan di IGD, nah ternyata sudah sembuh dan bisa dibawa pulang. Nah, apakah itu nanti untuk pihak dari IGD itu memberikan izin atau mungkin disyaratkan untuk bisa dirawat inap dulu beberapa hari gitu Dok? Oke. Tentunya kalau pasien seperti yang saya jelaskan tadi ya Mas, kalau pasien tidak sadar kan kita masukkan ke red zone karena kita nggak tahu ini kesadarannya menurun karena disebabkan karena apa. Jadi waktu pasien datang itu kita lakukan, kita tangani kegawatannya dulu, baru kita cari penyebabnya ketidaksadarnya kenapa. Biasanya pasien seperti ini banyak penyebabnya. Ada karena pasien diabetes gulanya ngedrop bisa tidak sadar. Ada pasien dengan stroke mungkin bisa tidak sadar. Nah, penyebabnya ini jika sudah ditangani, pasiennya sudah sadar, sudah enakan, biasanya minta pulang padahal masih ada beberapa hari lagi yang harus kita istilahnya kita observasi mungkin 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam dan harus dirawat inapkan. Bisa kita jelaskan dulu ke keluarganya. Tidak mungkin langsung kita izinkan untuk pulang karena harus diobservasi dulu. Memang ditangani kegawatannya apa supaya tidak berulang lagi di rumah nanti kayak gini. Gitu. Nanti malah keluarganya sendiri yang repot karena bolak-balik sudah sampai rumah ternyata terjadi lagi harus datang lagi ke IGD. Nah, pastinya dalam kasus ini banyak ya Dok ya. Iya, sering. Mungkin karena takut ya Dok ya. Benar. Nah, tentunya mungkin dari IGD sendiri ini juga ada layanan ambulan gitu nggak sih Dok untuk layanan cepatnya? Iya, mungkin saya jawab nggih. Untuk ambulan emang ada unit ambulan sendiri di rumah sakit kita. Ambulan di sana ada 3 macam ya. Untuk ambulan emergency, transport, dan ambulan jenazah. Iya. Betul. Jadi ambulan kami itu emang selama ini fungsinya untuk keluar nggih. Jadi merujuk ke sakit lain maupun memulangkan pasien yang meninggal dunia. Ataupun pasien-pasien yang dari ruang isolasi yang mana dia belum sembuh atau belum selesai masa isomanya, terus sudah boleh pulang karena sudah keadaannya membaik, maka kita pulangkan dengan ambulan. Gitu. Iya, betul. Jadi komplit ya paketnya, paket komplit di RSUD Dr. Saidiman Magetan, apalagi di IGD ini pelayanannya 24 jam. Iya, betul. Nah, walaupun datangnya pagi dini hari tetap dilayani, malam tetap dilayani karena 24 jam, 24 jam. Nah, tentunya ini juga jenis-jenis yang tindakan yang dilakukan di IGD ini seperti apa saja sih Dok?
yang dilakukan jika pasiennya mungkin datang mungkin dengan kondisi yang parah atau mungkin sedang gitu. Semua tindakan kita lakukan gitu Pak, termasuk tindakan emergensi mulai pasien datang. Pastinya kita lakukan pemeriksaan rutin seperti tensi darah, gula darah acak. Jika pasien memang punya diabetes mellitus, kita lakukan pemeriksaan rutin. Jika pasien rawat inap, kita lakukan pemeriksaan darah rutin seperti darah lengkap. Mungkin kalau pasiennya ada diabetes gula darah rutin tadi, kita lakukan pemeriksaan ronsen sampai CT scan kepala jika mengarah ke pemeriksaan neurologi seperti pasien stroke. Ya, gitu. Kita lakukan juga pemeriksaan EKG. Itu awamnya rekam jantung untuk pasien dengan gejala atau riwayat penyakit jantung. Gitu. Mungkin Bapak Nurhudi mau menambahkan, Iya, betul. Jadi intinya kita punya alur BPD ya. Kita punya alur pasien. Jadi pasien datang. Memang untuk akhir-akhir ini 1-2 bulan ini untuk memperbaiki layanan kita di UGD, kita mengadakan atau memberikan satian di UGD ya. Satian itu ibaratnya kalau di kondangan itu among tamu, penerima tamu. Jadi kita berupaya pas dia datang ke UGD itu langsung kita sambut. Kita sambut, kita datang ke mobilnya. Kita tanyakan ke pasiennya, apa keperluannya, apa sakitnya apa. Setelah itu langsung kita bantu pasien, kita bantu turun dan masuk ke ruang GD. Gitu. Dari situ kita ke triase akan kita pilah-pilah lagi tadi setelah itu kita masukkan ke ruangan zonanya, zona kuning, hijau, merah, akan lebih tindakan. Misalnya mulai anamnese, tindakan yang pertama dulu mungkin pasang impus, injeksi. Pasien yang kecelakaan kita lakukan rawat luka ataupun kita jahit atau heating ya. Pasien yang gawat kita lakukan pelaksanaannya berlanjut, mungkin perlu pasang ventilator atau perlu pasang yang lain-lain, itu akan kita laksanakan semuanya di situ. Gitu. Nah, tentunya ini Bapak Nurhudi sama Dokter Amelia ya kan Dok, ini bicara soal pasien. Kalau bicara soal pasien pastinya banyak yang sudah ditangani oleh IGD Dr. Saidiman Magetan. Nah, ada juga nih pasien yang baru datang kan ya, tentunya membawa keluarga ya kan. Nah, kadang orang yang tidak tahu ikutan masuk semuanya, padahal syaratnya itu berapa orang sih Dok? Nah, untuk ikut mendampingi dari pasien tersebut yang masuk di IGD. Iya, sebenarnya ruangan IGD kita kan tampak besar kalau kosong ya. Jadi kalau pasiennya penuh itu sangat sempit sekali. Apalagi kalau keluarganya ikut masuk, keluarganya biasanya tetangganya juga ikut, kadang-kadang Pak RT-nya juga ngantar, jadi penuh. Sebenarnya standarnya pasien tuh boleh ditunggui 1 atau 2 orang itu sudah maksimal, karena akan menjadi penuh sesak sehingga mengganggu kenyamanan pasien lain. Pasien yang seharusnya diberikan tempat yang nyaman, longgar, udaranya sirkulasinya bagus, karena adanya keluarga-keluarga penunggunya yang jadi sempit, sesak dan jadi lembab, akhirnya pasiennya tidak nyaman kayak gitu. Jadi sebenarnya sering kita jelaskan ke pasiennya tidak perlu banyak-banyak menunggu. Mungkin keluarga yang lain bisa menunggu di luar dulu. Nanti kalau ada apa-apa bisa dipanggil atau gantian yang menunggu, tidak masalah. Boleh saja ditunggu, cuma jangan terlalu banyak. Oke, baik Dok. Ini kadang yang menjadi polema atau yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Magetan. Nah, ini juga ada WhatsApp nih. Ternyata ini mantan, bukan mantan. Ini dari keluarga pasien yang pernah datang ke IGD Saidiman Magetan. Ini pernah membawa keluarganya ke IGD dan tentunya ini cuma disuruh menunggu pasien saja dan semuanya dilayani dengan baik sampai ambil resep obat pun diambilkan ya kan. Betul. Dan tentunya pelayanan juga sampai masuk ke operasi hingga selesai operasi dipindah ke ruang IRNA ya kan. Betul, dipelayani dengan baik dan ini mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Nono nih ya. Pendengar Radio Rasi FM memang luar biasa untuk memberikan masukan dan juga kritik. Mungkin di IGD Dr. Saidiman Magetan juga melayani kritik dan saran nih. Nah, mungkin ada nomor-nomor gitu atau mungkin bisa mengirimkan suratnya enggak sih Bapak Nurhudi? Jadi untuk layanan kritikan atau masukan itu ada ulang sendiri Jadi itu memang yang mengadakan Promkes yang mengadakan. Jadi ada khusus untuk pelayanan itu. Nanti dari situ yang bertanggung jawab adalah Bu Rini ya. Bu Rini yang akan menjawab di Promkes. Jadi yang akan menghandle
kritik, saran dan masukan dari masyarakat Magetan. Intinya betul. Kita selalu terbuka, welcome menerima saran apapun, kritik apapun demi kebaikan Rumah Sakit Saidiman Magetan kita. Oke, baik, terima kasih Bapak Nur Hudi. Tentu jangan kemana-mana Sobat Terasi, bakal kita ngobrol lagi dengan tema pelayanan IGD RSUD Dr. Saidiman Magetan. Jadi tetap merapat terus ya di 90,6 Radio Rahasia FM Magetan di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Resi masih bareng Agus dan juga ada narasumber kita yaitu Dr. Amelia dan juga Bapak Nur Hudi. Nah, biar lebih jelas lagi ya Bapak ini mengenai IGD. Nah, tentunya saudara Resi yang masih tadi yang sempat ketinggalan nih, apa saja nih kasus atau kondisi yang bisa ditangani di IGD Dr. Saidiman Magetan ini? Mungkin bisa diulangi lagi ya, mungkin karena tadi ada yang bertanya soalnya. Monggo. Ya, mungkin kalau dari saya sebagai dokter jaga ya Mas Agus ya. Jadi pasien datang itu yang bisa kita tangani itu mulai dari pasien trauma dan non trauma. Nah, trauma itu maksudnya bukan trauma takut gitu bukan ya. Trauma ini pasien habis kecelakaan. Dalam kondisi apapun pasti kita tangani karena pasien kecelakaan kan kita nggak tahu, mungkin lukanya ada di dalam, ada di luar. Semua pasien kecelakaan, pasien trauma kita tangani. Yang kedua pasien non trauma, yaitu pasien dengan riwayat penyakit dalam seperti diabetes, pasien stroke, pasien yang dengan penurunan kesadaran seperti saya katakan tadi. Nah, ada beberapa pasien tertentu yang hanya perlu dirawat di rumah saja atau harus dibawa ke IGD segera. Misalnya contoh pasien demam. Pasien demam kalau baru 1 hari bisa dirawat di rumah, jadi tidak perlu langsung dibawa ke IGD. Karena nanti penanganannya sama seperti di rumah, kompres, minum obat yang bisa bebas dijual di masyarakat seperti paracetamol, bisa dirawat di rumah. Tapi kalau pasien demamnya sudah lebih dari 3 hari atau 4 hari tidak kunjung membaik, silakan dibawa ke IGD. Pasien dengan kejang itu wajib dibawa ke IGD kecuali kejangnya karena sudah epilepsi ya. Pasien epilepsi kejangnya 1 kali, tidak lama, mungkin 3 menit, dilanjutkan saja pengobatannya, tidak perlu dibawa ke IGD. Biasanya pasien waktu kontrol sudah dijelaskan sama dokternya. Yang ketiga, pasien dengan penurunan kesadaran itu wajib hukumnya dibawa ke IGD ya, karena supaya segera ditangani dan dicari penyebab tidak sadarnya kenapa. Kemudian pasien dengan nyeri dada, biasanya masyarakat bilangnya pasiennya masuk angin gitu, terus dikeroi, tidak membaik, baru 3 hari dibawa ke IGD, ternyata dia ada gejala jantung koroner. Itu sebenarnya begitu ada gejala langsung segera dibawa ke IGD supaya diketahui penyebab nyeri dadanya apa, bahaya, karena kalau tidak segera ditangani bisa meninggal sewaktu-waktu ya, karena penyumbatan pembuluh darah itu cepat onsetnya dan cepat menyebabkan kematian. Itu mungkin ada tambahan Pak Nur, monggo. Iya, jadi prinsipnya di IGD itu melayani semua pasien ya. Mulai pasien umum, anak-anak, dewasa, sampai kebidanan. Ya, kebidanan itu juga menerima, ada ponek di situ di IGD juga. Oh gitu. Jadi rujukan pasien kebidanan yang tidak bisa ditangani di BPS maupun di Puskesmas, maka disilakan dibawa ke UGD. Tentunya melalui sisrut dulu dan saat yang terkait. Gitu. Iya, betul. Dan tadi kan untuk antisipasi untuk COVID-19-nya juga dilakukan screening dulu semuanya, ya. Walaupun itu orang yang mau melahirkan ataupun tetap harus semuanya, di screening ya, Dok ya. Dan tentunya ini untuk pasien yang masuk di UGD RSUD Dr. Saidiman Magetan. Nah, mungkin ada pasien yang parah atau tidak, itu apakah tergantung itu pasiennya lamanya di UGD-nya itu menunggu pasien itu sadarkan diri atau mungkin karena penyakitnya yang sudah kronis itu? Kadang banyak yang protes ya, sudah datang kok tidak segera dipindah dapat kamar. Sebenarnya itu juga jadi prioritas kita ya Pak Nur, karena standarnya kita itu maksimal pasien ada di UGD itu 6 jam, kecuali pasiennya memburuk kondisinya atau pasien yang sebenarnya seperti tadi contohnya pasien kejang, waktu kita tangani kejangnya sudah berhenti, sudah stabil, sudah siap pindah ruangan, ternyata kejang lagi, kan tidak boleh, nanti takutnya di ruangan terjadi apa-apa malah repot kita. Jadi kita tunggu pasien itu stabil dulu atau minimal pasiennya dalam kondisi state, artinya itu sama, tidak menurun, itu bisa kita pindah sesegera mungkin. Yang kedua, pasien dengan
dengan indikasi untuk operasi cito. Jadi biasanya pasien dengan usus buntu atau pasien dengan istilahnya peritonitis akut ya. Jadi ada infeksi di perutnya pasien, harus segera dioperasi. Tidak mungkin kita pindah ke ruangan dulu karena pasien kita stabilkan di UGD dan harus segera dioperasi. Oh, jadi terus seperti kasus yang harus dioperasi itu tetap harus di IGD ya. Karena itu operasinya harus segera mungkin. Jadi kita yang menangani kegawatannya, begitu siap dilakukan operasi kita pindah ke ruang operasi. Oh gitu. Seperti itu. Jadi penanganannya begitu cepat ya. Iya, dan harus simultan ya Pak Nur. Mungkin jadi apapun pasien jika mengalami harus dioperasi itu harus tetap dilakukan di UGD juga tidak harus dibawa pulang dulu ya. Iya, betul. Dan tentunya untuk saat ini apa saja sih untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di IGD ini untuk supaya pasien itu nyaman di tempat UGD ini, Dok? Iya, pelayanannya. Saya mencoba menjawab ya. Iya, monggo. Jadi untuk pasien-pasien yang masih waktu tunggu ya utamanya. Waktu tunggu untuk mendapatkan rawat inap di belakang. Jadi kita usahakan senyaman mungkin. Di situ intinya pasien kita kondisikan di ruangan sesuai dengan zonasinya tadi. Dan ada keluarga yang boleh menunggu. Kalaupun pasien sudah membawa HP, boleh main HP, tidak apa-apa, boleh. Di situ juga ada wifi-nya. Waduh, ini juga ada wifi yang bisa diakses nanti di situ. Betul, ya. Intinya begitu. Intinya kita utamakan dulu pelayanan ke pasien senyaman mungkin dengan keramahan kita, dengan attitude kita yang lebih baik. Kita baik ya, Dokter Amelia dan juga Pak Nur Hudi, tentunya sahabat reaksi. Jadi untuk Anda kalau sakitnya memang harus dibawa ke IGD, jangan takut dan jangan khawatir. Pasti di IGD Dr. Saidiman Magetan akan melayani dengan baik dan sepenuh hati. Nah, tentunya sahabat reaksi jangan kemana-mana, tetap merapat terus ya di acara ngobrol bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema pelayanan IGD Dr. Saidiman Magetan. Tetap merapat terus di 90,6 Radio Rasi FM Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi masih di acara ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema yaitu pelayanan IGD RSUD Dr. Saidiman Magetan. Nah, Dr. Amelia dan juga Bapak Nur Hudi. Nah, ini di masyarakat sekarang ini juga kemarin-kemarin sampai saat ini pun juga takut ya, karena jika keluarganya sakit parah dan harus dibawa ke IGD, takutnya itu di-COVID-kan. Wah, keluargaku di-COVID-nya gimana? Nah, sebenarnya seperti apa sih Bapak? Mungkin bisa menjelaskan biar pendengar Radio Rasi FM tidak takut ke IGD jika keluarganya memang membutuhkan perawatan secepatnya. Ya. Jadi selama ini ya, stigma masyarakat itu ada bagian masyarakat yang menganggap kita meng-COVID-kan ya. Iya, betul. Meng-COVID-kan kematian mungkin. Kita bukan kita COVID-kan. Dan itu salah ya. Jadi memang pasien yang masuk Magetan, betul tadi kata Bu Amel, untuk menghindari ya penularan kepada pasien yang lain, baik itu keluarga maupun petugas, kita tetap screening pasiennya. Kita screening sesuai gejalanya gitu. Jadi kalau memang tidak ada gejala yang mengarah ke COVID dan tes antigennya juga negatif, maka ya tidak kita COVID-kan. Kita taruh ke ruangan biasa. Kecuali sejak awal sudah ketahuan, wah ini kok ada batuk panas ya, mungkin sesek. Ternyata dia habis dari luar kota atau habis keluarganya ada yang positif COVID. Maka kita screening. Kita lakukan swab antigen dulu di UGD. Oh gitu. Iya betul. Kalau antigennya positif, maka sudah tentu dia mengarah ke suspek COVID. Kita taruh di ruang isolasi tadi untuk kita lakukan tes PCR selama 2 kali. Jadi itu akan kita buktikan betul atau tidak dia COVID. Kalau memang 2 kali PCR kok hasilnya negatif, maka kita pindah lagi ke ruangan biasa yang non isolasi. Betul. Kalau hasilnya positif, ya maaf kita rawat di ruang isolasi. Tapi tentunya semua harus ada persetujuan dari pasien dan keluarganya. Ini demi kebaikan ya Dok ya. Kalau memang pasien setuju kita rawat di ruang isolasi ya kita masukkan. Tapi kalau tidak setuju, wah aku tidak mau nih mau ke ruang isolasi COVID, minta pulang saja. Kita tidak melarang, tidak boleh menghalangi pasien untuk pulang.
Jadi kita pasien pulang pun kita izinkan, tapi tentunya ada syaratnya. Kita minta tanda tangan tujuan untuk pulang. Iya. Jadi kita belum membolehkan pulang. Tapi kalau pasien dan keluarga tetap minta pulang, tanda tangan dulu. Jagane apa? Jadi kita nusewu itu sudah jadi tanggung jawab oleh keluarga masing-masing. Gitu. Ada apa-apa di rumah, itu saya tanggung jawabnya keluarga masing-masing. Begitu. Baik, Bapak Nurhudi, terima kasih sudah menjelaskan biar masyarakat ini tidak takut untuk jika keluarganya membutuhkan memang pertolongan secepatnya ke IGD. Nah, sebelum waktunya habis ini, Dokter Amelia mungkin ada pesan nggak sih untuk para pendengar Radio Rasi FM, monggo? Oke. Pesan saya ya untuk masyarakat Magetan tidak perlu takut untuk berobat ke IGD Rumah Sakit Saidiman Magetan, karena kita sangat welcoming. Jika memang ada keluhan, monggo silakan datang ke IGD Rumah Sakit Saidiman Magetan di Jalan Pahlawan nomor 12 Magetan. Ya. Oke. Mungkin dari Bapak Nurhudi mau ada pesan untuk pendengar Radio Rasi FM Magetan, monggo. Iya. Sebenarnya kami sama dengan Dr. Amel ya. Intinya Magetan jangan takut untuk datang ke IGD Magetan. Kita menerima dengan senang hati. Kita layani dengan senang hati. Kita layani dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita. Kita layani dengan ramah. Tidak ada stigma lagi Pak, perawatnya galak. Galak. So kita mulai kita hapus ya. Kita hapus semuanya. Kita perbaiki kita. Kita berikan pelayanan terbaik bagi pasien, sesuai dengan kondisinya. Dan kita tidak membedakan ya, kita tidak membedakan apakah pasien itu BPJS, apakah umum, apakah kaya, apakah miskin, tidak ada. Kita samakan semuanya. Pelayanannya tetap sama. Betul, itu sama. Tidak kita bedakan sesuai statusnya. Baik, terima kasih Dokter Amelia dan juga Bapak Nurhudi dari IGD Dr. Saidiman Magetan. Terima kasih sudah memberikan wawasan dan juga informasi kepada masyarakat bahwasannya jika keluarga Anda untuk yang mengalami sakit yang mungkin perlu pertolongan secepatnya, dan tentunya IGD RSUD Dr. Saidiman ini buka 24 jam jadi tidak membeda-bedakan pengguna BPJS atau umum atau tentunya yang lainnya ya. Tetap RSUD Dr. Saidiman ini juga melayani dengan sepenuh hati dan juga tidak meng-COVID-kan karena pasien datang kita di screening dan tentunya nanti di tes 2 kali ya Bapak. Kalau tidak positif ya berarti kita dipindah ke pasien biasa. Baik, terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda yang ketinggalan ngobrol kita di kesempatan siang kali ini. Anda nanti bisa tengok dan subscribe dan juga like di YouTube-nya Rasi Magetan. Dari MT Haryono 13 Magetan, saya Gusman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.